Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Sobi Baturrohma dari absen 18 dan Sigma Dwi Hanifa Amelia dari absen 20. Di sini kami akan melakukan presentasi tentang kebijakan-kebijakan yang dilakukan Presiden dalam masa pemerintahannya. Kita tahu bahwa terdapat 7 presiden yang pernah menjabat di Indonesia. Namun, pada kesempatan kali ini, kami akan membahas kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Presiden yang kelima, yaitu Bapak Susilo Bambang Yudhoyono pada periode yang pertama. Topik yang akan dibahas dalam presentasi kali ini yaitu yang pertama, kapan dilantiknya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono? Yang kedua, lama periode menjabat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Yang ketiga, nomor keputusan pengangkatan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dan yang terakhir yaitu kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dilantik pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2004 di Gedung DPR atau MPR yang terletak di Jakarta. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjabat selama 5 tahun, yaitu pada tahun 2004 sampai 2009. Nomor keputusan pengangkatan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yaitu Surat Keputusan Nomor 98 /SK /KPU tahun 2004. Yang pertama yaitu kebijakan-kebijakan dalam bidang politik. Kebijakan-kebijakan dalam bidang politik terbagi menjadi dua bagian, yaitu kebijakan politik dalam negeri dan kebijakan politik luar negeri. Kebijakan politik luar negeri meliputi yang pertama, terbentuknya kemitraan-kemitraan strategis dengan negara-negara lain, seperti Jepang, Cina, India, dan lain-lain. Yang kedua, terdapat kemampuan beradaptasi terhadap perubahan-perubahan domestik dan perubahan-perubahan yang terjadi di luar negeri atau internasional. Yang ketiga, bersifat pragmatis, kreatif, dan opportunities, yang artinya Indonesia mencoba menjalin hubungan dengan siapa saja, baik negara lain, organisasi internasional, ataupun perusahaan multinasional yang bersedia membantu Indonesia dan menguntungkan pihak Indonesia. Yang keempat, konsep trust, yaitu membangun kepercayaan terhadap dunia internasional. Selanjutnya yaitu kebijakan dalam negeri. Yang pertama, menekankan program ekonomi makro daripada program peningkatan ekspor secara spesifik. Yang kedua, perbaikan iklim investasi, pembangunan infrastruktur massal untuk menciptakan lapangan kerja baru. Yang ketiga, melanjutkan pertumbuhan ekonomi pada masa pemerintahan Ibu Megawati. Yang keempat, indeks harga saham gabungan atau yang biasa disebut dengan IHSG membumbung ke rekor 861,318 dengan kurs antara Rp8.900 sampai Rp9.150 per US dollar. Yang kelima, mengandalkan pembangunan infrastruktur massal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta mengundang investor asing dengan janji memperbaiki iklim investasi. Kebijakan selanjutnya yaitu kebijakan dalam bidang sosial budaya, yang meliputi yang pertama, meredam berbagai konflik di Indonesia seperti konflik di Ambon, Sampit, dan juga di Aceh. Yang kedua, dalam pemerintahan Bapak Susilo Bambang Yudhoyono juga telah dibuat undang-undang mengenai pornografi dan porno aksi. Yang ketiga, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono menunjukkan usaha secara signifikan penanggulangan bencana baik melalui aspek hukum nasional maupun aspek diplomasi dengan dunia internasional. Yang keempat, dalam hal pelestarian budaya di masa pemerintahan Bapak Susilo Bambang Yudhoyono terlihat jelas kemundurannya, terutama dengan banyaknya warisan budaya asli Indonesia yang diklaim oleh pemerintah negara lain.
Namun, di masa ini terdapat keberhasilan dengan pengakuan dari UNESCO bahwa batik Indonesia adalah warisan budaya Indonesia. Selanjutnya yaitu kebijakan dalam bidang ekonomi. Yang pertama adalah menaikkan BBM. Kebijakan ini dilatar belakangi oleh naiknya harga minyak dunia. Anggaran BBM dialihkan ke subsidi sektor pendidikan dan kesehatan, serta bidang-bidang yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua yaitu mengesahkan undang-undang tentang penanaman modal asing. Kebijakan Susilo Bambang Yudhoyono yang mengarah kepada neoliberalisme dapat dilihat dengan disahkannya undang-undang tentang penanaman modal asing, yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007. Dalam Undang-Undang penanaman modal asing tersebut, modal asing tidak lagi dibatasi. Hak guna usaha bisa 94 tahun dan jika waktunya sudah habis bisa diperpanjang hingga 35 tahun lagi. Selain itu, tidak ada lagi perlakuan berbeda antara modal asing dan domestik. Yang ketiga yaitu mengkampanyekan ekonomi yang bersih dari korupsi. Minggu pertama di bulan Desember 2004, Presiden terpilih Susilo Bambang Yudhoyono menandatangani kanvas anti korupsi yang menandai tindakannya yang menyetujui tindakan anti korupsi. Dalam kanvas tersebut, Susilo Bambang Yudhoyono menuliskan pesan, "Mari kita bangun Indonesia yang bersih dari korupsi." Kebijakan yang selanjutnya yaitu kebijakan dalam bidang pendidikan. Yang pertama yaitu profesionalisasi jabatan guru. Guru tidak lagi dipandang sebagai jabatan yang asal jadi dan asal comot, tetapi kepadanya harus tersedia kualifikasi dan kompetensi yang memadai guna melaksanakan proses pembelajaran yang mendidik. Yang kedua yaitu penerapan kurikulum berbasis kompetensi dan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Pada tahun 2004, lahir gagasan kurikulum berbasis kompetensi yang kemudian dikukuhkan menjadi kurikulum 2006 dengan KTSP. Yang nomor 3 yaitu standarisasi pendidikan Indonesia. Pada tanggal 16 Mei 2005, SBY mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan. Peraturan pemerintah ini juga bisa dipandang sebagai tonggak penting dalam rangka menata dan menjamin mutu pendidikan nasional, yang di dalamnya mencakup 8 standar pendidikan yang meliputi standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. Nomor 4 yaitu pemenuhan anggaran pendidikan 20% dalam APBN. Dari sini, lahir kebijakan BOS pendidikan atau pos pendidikan, program bidik misi, dan berbagai bantuan pendanaan dari finansial lainnya, baik yang ditunjukkan kepada perorangan maupun institusi pendidikan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebijakan yang selanjutnya yaitu kebijakan dalam bidang pendidikan. Yang pertama yaitu profesionalisasi jabatan guru. Guru tidak lagi dipandang sebagai jabatan yang asal jadi dan asal comot, tetapi kepadanya harus tersedia kualifikasi dan kompetensi yang memadai guna melaksanakan proses pembelajaran yang mendidik. Yang kedua yaitu penerapan kurikulum berbasis kompetensi dan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Pada tahun 2004, lahir gagasan kurikulum berbasis kompetensi yang kemudian dikukuhkan menjadi kurikulum 2006 dengan KTSP. Yang nomor 3 yaitu standarisasi pendidikan Indonesia. Pada tanggal 16 Mei 2005, SBY mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan. Peraturan pemerintah ini juga bisa dipandang sebagai tonggak penting dalam rangka menata dan menjamin mutu pendidikan nasional, yang di dalamnya mencakup 8 standar pendidikan yang meliputi standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. Nomor 4 yaitu pemenuhan anggaran pendidikan 20% dalam APBN. Dari sini, lahir kebijakan BOS pendidikan atau pos pendidikan, program bidik misi, dan berbagai bantuan pendanaan dari finansial lainnya, baik yang ditunjukkan kepada perorangan maupun institusi pendidikan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.